Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Rizal Dimakfur, NIT 572011337568, dari kelas K2 Delta. Tugas pokok dan fungsi instansi Bea Cukai, Imigrasi dan Kesyahbandaran menurut undang-undangnya. Tugas pokok dan fungsi Bea Cukai. Tugas Bea Cukai yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pemungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Fungsi Bea Cukai: 1. Merumuskan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. 2. Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. 3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas pokok dan fungsi imigrasi. Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan trifungsi imigrasi. Trifungsi imigrasi ini meliputi: 1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. 3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi, pasal 530. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang imigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imigrasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi dan kesyahbandaran. Fungsi dari kantor kesyahbandaran utama sesuai dengan pasal 3 PM 34 tahun 2012 adalah: 1. Pelaksanaan, pengawasan, dan pemenuhan kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan serta penertiban surat persetujuan berlayar. 2. Pelaksanaan, pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan, pelabuhan, dan alur pelayaran. 3. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan, pelabuhan, kegiatan salvage, dan pekerjaan bawah air, pemanduan, dan penundaan kapal. 4. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, dan pengarukan dan reklamasi. Tugas dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan Syahbandar mempunyai tugas: 1. Mengawasi kelautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. 2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan, pelabuhan, dan alur pelayaran. 3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan, pelabuhan. 4. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. 5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.